sedikit gangguan sehingga tidak bisa melanjutkan sampai akhir. Nah, masih sama seperti minggu yang lalu, minggu sebelumnya kita akan membahas tentang analisis teknikal. Saya ulangi dari awal sedikit, kita flashback dulu sedikit. Analisis teknikal sendiri itu akan digunakan untuk mempelajari karakter pergerakan harga dari suatu saham. Nah, sehingga ini cukup membantu untuk para investor ataupun bagi trader yang ingin menganalisis pergerakan suatu harga saham. Kalau bagi investor, analisis teknikal ini akan membantu investor untuk memutuskan kapan saat yang tepat untuk masuk atau membeli saham tersebut, kemudian kapan juga waktu yang tepat bagi para investor untuk menjual suatu saham yang sudah dibelinya. Nah, ini sangat cukup membantu. Nah, selain itu, analisis teknikal juga berfungsi untuk memprediksi atau forecasting harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan berbagai data historis seperti harga dan harga saham dan volume perdagangan. Jadi selain itu kita juga sebenarnya bisa memprediksi harga saham di masa yang akan datang. Kenapa? Karena di sini dengan menggunakan analisis teknikal kita bisa data-data yang lalu, data-data historis yang lalu itu kita bisa gunakan sebagai bahan untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada 3 prinsip dasar yang harus kita ketahui terkait dengan analisis teknikal. Yang pertama adalah price discount everything. Nah, price discount everything ini maksudnya adalah informasi-informasi saham yang beredar di pasar, baik itu melalui media online, baik itu di media sosial dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi pada pergerakan harga suatu saham. Nah, ini yang disebut dengan price discount everything. Nah, terkadang ketika suatu saham itu bergerak naik, sedangkan karena disebabkan oleh suatu hal informasi di pasar, terkadang itu akan membuat suatu harga saham itu akan lebih mahal daripada yang seharusnya, daripada harga nilai wajarnya. Nah, kemudian ketika informasi pasar itu ketika suatu harga saham itu menurun, jatuh atau terkoreksi terlalu dalam, maka itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menjadi harga saham yang paling murah karena di bawah nilai wajarnya. Nah, itu biasanya terpengaruh oleh 2 hal. Yang pertama rumor, yang kedua sentimen. Jadi informasi di pasar terkait suatu perusahaan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah rumor, yang kedua adalah sentimen. Nah, rumor ini biasanya hanya sekedar wacana, jadi belum tentu berita yang ada di pasar, informasi yang ada di pasar itu belum tentu benar, sehingga ini juga akan berdampak pada pergerakan harga saham. Yang kedua adalah sentimen. Nah, sentimen ini ada 2 juga, ada sentimen positif dan ada sentimen negatif. Nah, ketika sentimen informasi suatu saham di pasar itu adalah berupa positif sentimennya, maka keuntungannya adalah harga akan bergerak naik. Contohnya apa? Misalkan beberapa tahun lalu di penghujung tahun 2020 hingga awal tahun 2021, di situ ada statement dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir itu mengatakan bahwa anak perusahaan bank syariah anak perusahaan BUMN, anak perusahaan bank plat merah itu akan di-merger. Nah, semenjak ada statement itu dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, di situ pergerakan harga saham Bank BRI Syariah itu bergerak naik. Nah, pergerakan harga menjadi semakin meningkat, semakin naik ketika di awal tahun 2021 ada keputusan bahwa BRI Syariah merupakan survivor entity atau bank syariah yang menjadi yang akan menerima merger. Nah, itu harga saham BRI Syariah semakin tinggi, sehingga
Di sini kalau kita analisis secara lebih dalam, di situ ada sedikit ada diskon atau ada harga eh, ada diskon yang sebenarnya ini terlalu mahal dari nilai wajarnya. Itu adalah salah satu dari sentimen positif. Nah, ketika informasi di pasar itu adalah negatif, yang beredar di pasar pasar adalah negatif, itu dinamakan sentimen negatif. Nah, ini akan berpengaruh pada pergerakan harga saham yang akan menjadi terkoreksi atau menurun. Nah, prinsip dasar yang kedua adalah price fluctuate in trends. Maksud dari price fluctuate in trends ini adalah bahwa setiap pergerakan harga itu bergeraknya adalah satu arah. Ketika pergerakan arahnya atau trennya itu naik, itu itu kecenderungan trennya menaik itu akan terus bergerak naik pada titik di mana ada pola-pola yang sampai di titik ada pola ataupun ada hal yang membuat pergerakan harga itu berubah arah, yang tadinya naik menjadi menurun atau bearish seperti itu. Jadi yang namanya fluktuasi harga itu pasti bergeraknya di dalam tren. Ketika harga itu menaik, pasti akan ketika pergerakan harganya itu polanya itu terus menaik, maka dia akan terus menaik sampai pada titik yang akhirnya dia harus berbalik arahnya, berbalik harga, berbalik arah. Kemudian yang ketiga adalah history repeat itself. Nah, history repeat itself ini maksudnya adalah bahwa ketika kita menggunakan analisis teknikal, maka kita menggunakan grafik untuk menganalisis. Nah, biasanya ketika kita menggunakan grafik dalam menganalisis, di situ akan ada pola-pola tertentu yang bisa kita analisis untuk menentukan atau untuk menghasilkan apakah harga ini akan terus naik atau turun atau akan sideways atau datar. Nah, di sini kita bisa melihat dari historical atau data historis yang telah lalu, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Jadi yang namanya pola-pola naik, pola-pola turun, pola-pola perbalikan arah dari yang turun menjadi naik atau sebaliknya itu akan terus berulang karena kita menggunakan analisis, kita menggunakan grafik. Nah, ini biasanya cenderung digunakan oleh para teknisian atau teknikalis. Mungkin kalau kita lebih sering dengarnya adalah trader atau orang yang biasa menggunakan analisis teknikal dalam bertransaksi perdagangan saham. Nah, kemudian di dalam grafik analisis teknikal kita biasa menggunakan 3 chart atau 3 grafik. Yang pertama candlestick chart. Nah, selain grafik, kita juga harus mengenali 3 kategori analisis teknikal. Yang pertama adalah chart pattern, yang kedua adalah candlestick pattern, yang ketiga adalah technical modern. Nah, di antara ketiga kategori analisis teknikal ini saya cuma akan membahas terkait dengan technical modern belajarnya ya, karena kita hanya punya waktu sekitar 1,5 jam, kemudian setengah jamnya mungkin kita lebih pada membahas studi kasus dan diskusi. Jadi untuk kategori analisis teknikal saya hanya memberikan atau hanya membahas terkait teknik modern saja. Yang pertama line chart. Mungkin bisa dilihat titik-titik yang saya lingkari ini itu merupakan titik-titik harga penutupan di setiap harinya, di setiap jam bursa, di setiap jam bursa. Ini adalah harga-harga penutupannya. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan line chart atau grafik dengan bergaris seperti ini, kita hanya bisa mengetahui harga penutupannya saja. Jadi kita tidak bisa menganalisis apakah besok itu akan menguat harga saham ataupun akan mengalami penurunan atau malah semakin terkoreksi harganya. Jadi kita hanya bisa melihat harga-harga penutupan saja dari grafik line
chart ini. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua adalah bar chart. Nah, untuk bar chart sendiri ini sedikit lebih rumit. Cuma informasi yang diperoleh dari bar chart ini lebih banyak. Kenapa? Karena di sini kita di dalam grafik bar chart, di dalam satu bar chart itu kita bisa memperoleh 3 informasi. Informasi harga pembukaan dan penutupan. Kemudian yang ketiga dan keempatnya adalah kita bisa mendapatkan informasi harga terendah dan harga tertinggi di dalam suatu transaksi saham. Jadi ini juga bar chart ini juga disebut grafik OHLC, yaitu Open High Low Close. Nah, untuk garis vertikal ini menunjukkan menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah. Sementara garis horizontal yang sebelah kiri itu menunjukkan harga open atau harga pembukaan, dan garis vertikal yang sebelah kanan itu menggambarkan harga penutupan. Nah, kalau yang ada pada gambar di slide ini, bahwasanya harga pembukaan itu lebih rendah daripada harga penutupan, maka dapat disimpulkan bahwa harga suatu saham itu sedang mengalami bullish atau sedang mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan contoh dari bar chart dari saham dari BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia sekarang namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah candlestick chart. Nah, candlestick chart itu sedikit berbeda dari informasi yang bisa didapat dari chart sebelumnya atau dari bar chart. Sedikit lebih rumit, tapi informasi yang diperoleh itu bisa lebih banyak daripada bar chart. Kalau kita lihat di sini masih sama, di sini informasi yang bisa kita peroleh dari suatu candlestick chart itu adalah open, close, high dan low. Jadi ada harga pembukaan, ada harga penutupan, kemudian ada harga tertinggi dan harga terendah. Nah, bedanya apa dengan bar chart? Bedanya adalah di sini kita bisa mengetahui dari gambar dari warna body candle-nya, warna dari body candle-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa konstruksi candle ya. Kalau yang warna hijau dan warna merah ini disebut dengan body candle. Terus kemudian kalau yang garis di atas atau di bawah body candle itu dinamakan dengan shadow candle atau bayangannya. Nah, jadi untuk shadow sendiri, baik itu upper shadow maupun lower shadow itu menggambarkan selisih harga tertinggi dan harga terendah atau harga tertinggi dan harga terendah yang pernah dicapai pada suatu periode. Nah, kemudian sedangkan untuk body candle itu menggambarkan selisih harga pembukaan dan harga penutupan atau harga pembukaan dan harga penutupan yang pernah dicapai di suatu periode. Nah, kalau warna hijau maka itu berarti harga pembukaan itu lebih rendah daripada harga penutupan. Kalau body candle-nya berwarna merah atau candlestick-nya berwarna merah itu bermakna harga pembukaan itu lebih tinggi daripada harga penutupan. Sehingga dapat dikatakan harga saham sedang terkoreksi atau sedang menurun atau bahasanya adalah bearish. Kalau yang hijau bisa kita katakan bahasanya adalah bullish. Nah, di sini ada 3 waktu yang sering digunakan dalam candlestick chart, pergerakan candlestick chart ya. Yang pertama adalah chart daily. Itu biasanya candlestick chart daily itu digunakan untuk harian. Kemudian yang kedua adalah weekly atau mingguan. Yang ketiga adalah monthly. Jadi ada tiga waktu yang sering digunakan dalam menganalisis pergerakan harga saham dengan candlestick. Nah, kemudian ini masih sama yang tadi.
Ini kurun waktunya. Kalau daily itu kurun waktunya adalah selama 1 hari. Kalau weekly itu satu konstruksi candle-nya itu berlaku selama 1 minggu. Kalau monthly itu satu konstruksi candle-nya bisa berlaku untuk time frame-nya 1 bulan. Tergantung time frame yang kita pilihnya nanti. Nah, ini yang seperti saya jelaskan bahwa ketika candlestick itu berwarna putih atau hijau, itu berarti pergerakan suatu harga saham sedang mengalami bullish atau naik. Sedangkan kalau candlestick-nya berwarna hitam atau merah, itu berarti pergerakan suatu harga saham sedang mengalami koreksi atau penurunan, atau bahasanya adalah bearish. Nah, semakin panjang body candle itu dapat diartikan bahwa semakin jelas arah pasarnya. Kalau body candle-nya itu tebal, misalkan kalau di dalam grafik yang ada, misalkan ini deh, yang warna ini yang saya lingkarin, itu semakin jelas bahwa pergerakan harga pasarnya itu akan di dalam satu hari itu akan terlihat jelas bahwa harga suatu saham itu sedang mengalami bullish. Nah, kemudian kalau candle-nya seperti ini, tebal seperti ini, maka itu bisa diartikan semakin jelas juga bahwa pergerakan suatu harga saham di suatu periode itu sedang mengalami koreksi atau penurunan. Tekanan pergerakan harganya semakin besar kalau semisal semakin tebalnya body candle, itu menunjukkan tekanan atau arah pergerakan harga saham itu semakin jelas apakah sedang bullish ataupun sedang bearish. Ini adalah contoh dari candle daily chart yang harian. Di sini ada candle 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 daily chart-nya itu harian selama 4 bulan kurang lebih. Kemudian ini candle weekly-nya. Candle weekly-nya juga selama 4 bulan. Yang ini adalah candle monthly, ya ini bulanan. Selama 4 bulan juga. Ini adalah contoh-contohnya. Nanti mungkin bisa dipraktekkan dengan menggunakan aplikasi iPod yang sudah diinstal mungkin di laptop ataupun di smartphone masing-masing. Nah, kemudian historical of candlestick chart analysis. Jadi ini nanti mungkin lebih jelasnya, lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca masing-masing ya karena keterbatasan waktu kita. Tapi yang jelas adalah sejarah dari candlestick sendiri itu sebenarnya ditemukan oleh Munehisa Homa, atau ini adalah orang Jepang. Ini yang kita sebut sebagai father of candlestick. Awalnya candlestick ini digunakan oleh Munehisa Homa ini bukan untuk menganalisis pergerakan harga saham, malah dia menggunakan analisis candlestick ini atau chart analis candlestick ini untuk memprediksi harga-harga beras yang pada masanya itu memang sangat sulit untuk menentukan harga beras di pasaran di Jepang terutama ya. Nah, kemudian semakin lama usahanya ini semakin bagus karena dia bisa memprediksi harga beras di pasaran, sehingga banyak pedagang beras, bahkan perusahaan-perusahaan beras yang besar di Jepang itu menggunakan candlestick, sehingga pada akhirnya ini diadopsi terus-menerus oleh perusahaan-perusahaan, sehingga pada akhirnya sampai sekarang candlestick ini digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham di bursa efek. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kita juga harus mengenal dari pola-pola candlestick. Cuman ini sebenarnya untuk pola candlestick ini ada beberapa lagi yang lain. Di sini yang saya tampilkan di slide ada doji, kemudian angel Fink, Harami, dan Kicker. Sebenarnya masih ada beberapa pola candlestick yang lainnya, cuma di sini saya hanya menampilkan sebagian saja, dan juga ini saya belum bisa
memberikan informasi terkait dengan pola-pola maksud dari pola candlestick ini satu persatu karena keterbatasan waktu ya. Nanti mungkin next kalau misalnya kita ada perjumpaan yang lebih panjang lagi nanti bisa kita bahas satu persatu. Ataupun nanti di luar kalian bisa juga mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan analisis teknikal. Nah, kemudian kita masuk pada analisis teknikal modern. Nah, analisis teknikal modern di sini ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama adalah moving average. Nah, moving average ini adalah pergerakan rata-rata harga suatu saham. Nah, untuk rata-rata pergerakan suatu harga saham itu nanti kita ambil dalam periode tertentu, nanti akan dibagi dengan periodenya. Misalkan saya mengambil harga rata-rata pergerakan dari saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia itu selama 5 hari. Nah, nanti saya akan ambil rata-rata pergerakan harganya selama 5 hari, kemudian saya jumlahkan, dan kemudian saya bagi dengan 5. Saya bagi dengan 5 periode harinya. Nah, setelah dibagi hasilnya itu akan menggambarkan pergerakan harga dan indikator moving average-nya. Nah, untuk membaca sinyal beli dan sinyal jualnya bisa kita lihat di poin yang sudah saya bold berwarna biru. Ketika sinyal beli, maka harga bergerak dari bawah nilai moving average naik ke atas nilai dari moving average. Nah, kemudian ketika kita sinyal menjualnya, sinyal menjualnya ketika harga bergerak dari atas nilai moving average turun ke bawah nilai moving average. Jadi misalkan nilai moving average-nya itu adalah 20, maka dia bergerak dari atas 20, misalkan dia garisnya itu berada di angka poin atau 25. Kemudian dia bergerak turun di bawah angka 20, misalkan 19, 18. Nah, itu mengindikasikan bahwa sinyal pergerakan harga saham itu pada sinyal jual. Nah, kemudian ada juga yang indikator lainnya di moving average itu mengatakan bahwa ketika nilai moving average yang pendek, ketika garis moving average itu memotong moving average yang panjang dari bawah ke atas, maka garis tersebut disebut dengan golden cross yang merupakan sinyal beli. Nah, kebalikannya ketika garis moving average yang pendek itu memotong MA yang panjang dari atas ke bawah, kalau tadi dari bawah ke atas, kalau sekarang dari atas ke bawah, maka itu merupakan disebut dengan dead cross, yang berarti di situ ada sinyal jual suatu saham. Nah, selanjutnya yang kedua adalah relative strength index. Kalau tadi moving average adalah analisis teknikal modern yang pertama, yang kedua adalah relative strength index atau RSI. Nah, indikator dari RSI di sini adalah menggunakan angka 30 dan 70. Nah, area oversold itu berada di angka 30 dan area overbought adalah di bawah 70. Nah, ketika nilai dari RSI atau Relative Strength Index itu berada di bawah 30 dan kemudian naik di angka atas 30, ke atas 30, maka itu merupakan sinyal beli. Ketika sinyal beli sudah hadir, maka kita harus segera mungkin mengambil keputusan apakah tetap membeli atau menunggu. Kemudian yang kedua, ketika nilai dari RSI itu berada di atas 70, kemudian turun ke bawah 70, maka itu merupakan suatu sinyal jual. Nah, ketika sinyal jual sudah terlihat, sinyal jual ini sudah terlihat, maka kita harus segera mengambil keputusan apakah tetap menahan saham yang sudah kita beli atau langsung segera menjual. Nah, selanjutnya kita bisa juga mengenal dengan trend and reversal.
Nah, tren di sini itu mempelajari ciri-ciri harga sedang naik atau sedang turun, atau sedang menguat atau sedang melemah. Nah, ciri-cirinya biasanya itu akan terbentuk puncak-puncak ataupun lembah-lembah yang semakin tinggi atau semakin dalam. Nah, ciri-ciri ini tuh harus muncul secara bersamaan. Jadi tidak bisa cuma cuma satu saja. Jadi harus sepasang. Jadi ada puncak, ada lembah. Puncak dan lembah itu dianggap satu pasang. Nah, ketika puncak dan lembah ini eh, ketika puncak dan lembah ini membuat bentuknya semakin tinggi, maka itu dapat dikatakan sedang mengalami uptrend atau sedang mengalami kenaikan. Nah, kemudian sebaliknya apabila puncak dan lembah ini semakin turun, maka ini diindikasikan bahwa harga saham sedang mengalami downtrend atau penurunan. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika puncak puncak atau lembah itu tanpa ada kecenderungan arah. Nah, itu disebut dengan harga saham sedang mengalami konsolidasi atau sideways. Jadi bergeraknya itu datar atau stabil gitu. Nah, ini yang saya seperti jelaskan tadi bahwa untuk uptrend sendiri polanya biasanya adalah higher low dan higher high. Nah, kalau downtrend kita bisa lihat di sini polanya adalah lower high dan lower low. Nah, untuk tren sendiri ini polanya adalah low high low low maupun high low dan high high. Nanti gambarnya lebih detailnya nanti ada di slide. Nah, ini adalah merupakan contoh dari tren bullish atau uptrend. Bisa kita lihat di sini ada high ada high high, di sini ada high low, high low, high high, high high. Nah, ini yang saya bilang tadi satu pasang. Ini ada high low, high low, high high. Nah, di sini adalah ini lebih dari satu pasang pola high low dan high high. Ada dua pasang yang terbentuk. Minimal ada dua pasang itu kita bisa mengindikasikan bahwa pergerakan harga suatu saham itu bisa bullish. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh dari pergerakan dari downtrend. Di sini juga kita bisa dapati di sini ada lebih dari dua pasang low high dan low low. Lower high dan lower low di sini juga ada dua pasang lebih malahan. Nah, ini mengindikasikan bahwa pergerakan suatu harga saham sedang mengalami downtrend atau bearish. Nah, ini adalah contoh dari pergerakan harga saham yang sedang mengalami konsolidasi atau sideways. Di sini mungkin kita bisa melihat bisa melihat pergerakan yang sangat fluktuatif, pergerakan harga saham yang fluktuatif. Cuma kalau kita tarik dalam beberapa periode, kemudian kita tarik garis harga tertinggi, harga terendahnya, maka di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan harga suatu saham sedang mengalami konsolidasi atau sedang mengalami sideways. Nah, ini adalah contoh dari pergerakan harga reversal. Kalau tadi kita membahas tentang tren, kalau di sini kita terkait dengan reversal. Reversal sendiri itu maksudnya adalah kita menganalisis apakah pergerakan harga suatu saham itu akan berbalik arah ketika nanti harga itu terus menaik, mengalami kenaikan bullish, nanti ada pada saatnya dia akan berbalik arah, harganya akan berbalik menjadi turun. Yang tadinya uptrend menjadi downtrend atau sebaliknya yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Rumusnya hampir sama, kurang lebih kita bisa melihat pergerakan dari eh, lower low dan lower high ataupun higher higher low dan higher high-nya kita bisa lihat di situ. Ketika sudah ada dua ketika sudah ada dua pasang, kemudian kita lihat selanjutnya pada candle selanjutnya atau pada grafik selanjutnya, apakah pada grafik selanjutnya ini akan memberikan sinyal turun atau sinyal
sinyal naik. Apabila pada grafik selanjutnya dia memberikan sinyal turun, maka itu adalah perubahan atau reversal dari pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend. Begitupun sebaliknya. Nah, terus yang terakhir, kemudian terakhir di sini kita harus mengetahui tentang support and resistance. Nah, support and resistance ini kita menganalisis pergerakan harga saham melalui supply dan demand atau permintaan dan penawaran. Nah, ketika titik support itu menandakan bahwa demand itu cukup besar untuk menahan turunnya suatu harga saham. Dengan kata lain, demand atau permintaan itu lebih besar daripada penawaran. Itu kalau kita membahas dari titik support. Nah, ketika titik support demand atau permintaan itu lebih besar daripada supply atau penawaran, maka di sini harga akan bergerak naik. Nah, kemudian yang kedua adalah resisten. Resisten kebalikan dari support. Untuk titik resisten sendiri kita supply atau penawaran itu lebih besar daripada permintaan atau demand. Nah, ketika resisten terjadi, ketika supply itu lebih besar daripada demand, maka harga akan cenderung turun. Kenapa? Karena supply atau penawaran untuk menjual itu, tekanan untuk menjual, penawaran untuk menjual itu lebih besar daripada demand atau permintaan untuk pembelian suatu saham. Nah, di sini akan di sini harga saham akan cenderung menurun. Nah, di sini untuk terbentuknya support dan resisten itu ada dua hal yang paling mudah untuk kita pahami. Yang pertama adalah level-level harga yang pernah disentuh sebelumnya dan harga tertahan menjadi level resisten ataupun level support. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika suatu garis trendline itu dapat menjadi suatu level support dan garis yang sejajar di atasnya atau channel line itu bisa menjadi level resisten atau uptrend. Itu dua hal yang paling mudah untuk kita pahami. Nah, di sini adalah contoh garis dari pergerakan harga ketika kita menganalisis teknikal dengan menggunakan support and resistance. Resisten ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik-titik tertinggi ini tuh bisa disebut dengan resisten. Kemudian ketika harga bergerak naik, maka titik terendah yang dicapai sebelum harga bergerak naik lagi itu disebut dengan titik support. Baik, mungkin itu materi yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung dengan mengangkat dengan up your hand di menu yang ada di Zoom, kemudian bisa langsung disampaikan pertanyaannya atau bisa melalui room chat. Silakan saya kembalikan ke moderator, Mbak Yulita. Baik, terima kasih Bapak M. Kosing Ahyar MEK. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan meninggalkan pertanyaannya di kolom chat Zoom berupa nama, NIM, dan pertanyaannya. Atau juga bisa melalui Zoom-nya langsung, raise hand ya teman-teman. Mungkin sedikit ya, mungkin di sini saya tampilkan aplikasi dari iPod on Windows. Di sini kita bisa lihat yang pertama
mungkin kalau selama ini sama seperti kelas sebelumnya yang saya lupa untuk menjelaskan bahwa kita sebenarnya tidak hanya mengandalkan candlestick saja, tapi kita tidak hanya harus bisa atau memahami terkait dengan pola-pola candlestick, ataupun ataupun indikator-indikatornya, tapi kita harus juga bisa menentukan titik tertinggi dan titik terendah dari pergerakan suatu harga saham. Jadi kita tidak hanya sekedar candlestick-nya saja, tapi juga kita harus bisa menarik garis-garis dari satu titik ke titik yang lain. Nah, tapi kalau kita belum bisa atau belum mahir dalam menentukan atau menarik garis dari satu titik candle ke titik yang lain, maka kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah diberikan oleh masing-masing sekuritas. Contohnya yang saya gunakan ini adalah aplikasi Indo Premier, aplikasi iPod on Windows. Misalkan kita mau melihat pergerakan moving average-nya. Kita di sini bisa kita klik 5, misalkan kita mau lihat dari pergerakan harian 5 hari, kemudian harian selama 1 bulan, berarti 20, kemudian dalam 3 bulan. Nah, di sini akan terlihat pergerakan garis-garisnya. Yang warna merah itu adalah MA5, kemudian yang warna hijau adalah MA20, dan yang biru ini adalah MA60. Nah, kemudian kalau kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, di sini akan terlihat nanti garis-garis kapan waktu yang tepat kita beli, kapan waktu yang tepat kita jual. Nah, tapi itu nanti mungkin bisa diperdalam sendiri ya, mungkin bisa dilihat di buku-buku ataupun di pelatihan-pelatihan nanti yang biasanya dilaksanakan di luar jam perkuliahan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari relative strength index-nya. Nah, di sini ada relative strength index yang tadi saya katakan bahwa apabila dia bergerak dari bawah 30 bergerak naik ke atas nilai 30, maka itu sedang mengalami sinyal beli. Nah, apabila kemudian pergerakan grafiknya itu dari atas nilai 70 ke bawah nilai 70, bergeraknya turun ke bawah 70, maka itu merupakan sinyal jual. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini masih di batas area antara 70 dan 30. Bergeraknya masih di antara 30 dan 70, masih di atas 30 lah kalau bisa dibilang, masih di atas 30, cuma kecenderungannya belum terlihat. Kecenderungannya belum terlihat. Masih berada di antara 30 dan 70. Mungkin itu kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Laili Wafik Kofifa, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang bertanya dari Sucehi Nurdiawati. Ketika kalau kita memiliki saham yang setiap tahunnya nilainya menurun, lebih baik apakah langsung dijual atau menunggu harga naik terlebih dahulu? Kalau studi kasusnya seperti ini, setiap tahunnya mengalami penurunan, kita bisa lihat menurunnya karena apa. Jadi biasanya ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hal yang membuat harga suatu saham itu terus menurun. Mungkin karena fundamentalnya atau karena suatu hal yang lain. Sebagai contoh yang saya alami sekarang, saya ada beberapa saham konstruksi anak perusahaan dari BUMN. Salah satunya adalah Waskita Beton dan Wika Gedung. Salah satu yang saya miliki. Nah,
Itu dari semenjak pandemi ya, semenjak pandemi sampai sekarang, semenjak awal pandemi sampai sekarang itu nilainya terus turun. Kenapa? Karena, tidak sedikit proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek untuk infrastruktur itu, ataupun swasta yang dipegang atau yang dikerjakan oleh kedua kedua anak perusahaan, plat merah ini, itu dibatalkan atau bukan dibatalkan, diundur waktunya. Jadi tidak karena kondisinya sedang pandemi. Nah, itu akan berpengaruh pada, arus cash flow atau arus kas dari perusahaan, sehingga, beban operasional yang ditanggung oleh kedua kedua perusahaan konstruksi tersebut itu menjadi berkurang. Beban operasionalnya semakin bertambah karena cash flow-nya juga menurun, sehingga dia, kurang 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 apa ya, bahasanya kurang bisa untuk memaksimalkan asetnya untuk menambah profit atau menambah keuntungan. Nah, apabila, dikarenakan fundamental, kemudian kondisinya seperti seperti sekarang dan ada, dan ada prediksi ya, dan ada kemungkinan bahwa, sektor di infrastruktur, sektor di konstruksi itu akan kembali baik. Saran saya lebih baik diteruskan saja, dikoleksi saja. Tapi kalau semisal, dikarenakan memang core bisnisnya yang tidak jelas, kemudian ditambah lagi fundamentalnya yang buruk, maka lebih baik dijual. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau dari teman-teman ada yang punya pendapat yang lain, atau dari teman-teman KSPM yang, mungkin yang sudah lama, berkecimpung di dunia saham, di dunia pasar modal, mungkin bisa, mengemukakan pendapat atau analisisnya terkait dengan, kasus yang ditanyakan oleh, Sucehi Nurdiawati. Kalau tidak ada, saya coba kasih studi kasus ya, kalau sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi, saya akan memberikan studi kasus terkait dengan, terkait dengan analisis teknikal, dengan menggunakan candlestick. Ini juga ada yang nanya, ini baru ada pertanyaan masuk lagi. Dalam pembelian saham dengan tujuan jangka pendek, apakah hal-hal serta aspek-aspek yang diperhatikan dan dipertimbangkan sama dengan pembelian saham dengan jangka panjang? Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk yang menganalisis, yang untuk tujuan jangka pendek ya, untuk, investasi saham jangka pendek, itu, kurang lebih ada beberapa hal yang sama, aspek-aspek yang sama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah core bisnisnya. Bisnisnya harus jelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tetap, ada beberapa poin fundamental yang memang dia harus, yang harus penuhi, yang harus kuat. Nah, ketika core bisnisnya jelas, core bisnisnya itu kuat, ke depan arah bisnisnya ke depan mungkin selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan itu memiliki prospek yang bagus, kemudian secara fundamental juga bagus, itu, secara fundamental, poin-poin fundamental, rasio-rasio fundamental yang yang, yang penting itu bagus, maka saya rasa, patut untuk dipertimbangkan untuk investasi, jangka pendek, pembelian saham jangka pendek. Tapi tidak sedikit juga yang melihat peluang hanya dari pergerakan harganya saja.
Jadi sebenarnya mayoritas kalau orang yang berinvestasi di saham jangka pendek biasanya dia hampir tiap hari mantengin layar. Jadi dia memprediksinya, karena kalau untuk investasi jangka pendek jujur memang harus selalu standby depan layar setiap jam bursa. Mungkin kalau memang harinya normal itu Senin sampai Jumat, sesi 1 dari jam 9 sampai jam setengah 12, kemudian kalau sesi keduanya kalau nggak salah setengah 2 sampai jam jam 3 kalau nggak salah. Ada wacana juga nanti ke depan mau ditambah jamnya dari jam setengah 2 sampai jam 4. Nah, nanti sebenarnya aspek-aspek yang dipertimbangkan kurang lebih sama. Melihat core bisnisnya, apakah core bisnisnya itu jelas, arah bisnisnya itu jelas, dia akan berbisnis di bidang apa, kemudian beberapa poin penting dari fundamental, rasio-rasio keuangan itu juga terlihat bagus. Itu sebenarnya merupakan poin-poin penting sih yang harus, aspek-aspek yang penting yang harus dipertimbangkan. Tapi biasanya kalau yang namanya teknisian atau teknikalis itu biasanya dia terkadang nggak peduli dengan core bisnis ataupun fundamental dari suatu perusahaan. Jadi dia hanya melihat pergerakan harganya saja. Oh, pergerakan harga perusahaan si A sedang naik, itu kita bisa masuk. Nah, ketika ada sinyal-sinyal untuk harganya kembali turun atau terkoreksi, maka dia akan segera menjual. Tapi sebenarnya itu bukan jaminan ya, bukan jaminan akan cepat mendapatkan keuntungan, tapi itu pilihan. Itu pilihan dari masing-masing investor. Tapi saran saya kalau semisal memang pengetahuannya belum banyak, saya sarankan investasikan dulu di pengetahuan. Sampai kalian benar-benar paham, benar-benar yakin, baru kalian bisa memilih apakah mau jangka panjang ataupun jangka pendek. Itu. Saya kasih studi kasus untuk teknikal. Jadi di situ ada beberapa soal, mungkin nanti akan saya share juga akan saya share screen juga untuk kelihatan di layar. Sudah, Pak. Ya. Nah, untuk yang studi kasus yang pertama, di sini ada suatu body candlestick berwarna hijau. Di situ ada 4 angka. 2100, 2150, 2600, dan 3000. Nah, silahkan kalian isi pertanyaan yang ada di sebelahnya. Berapakah harganya? Gampang ini pertanyaannya. Jadi kasusnya gampang. Kalau ada yang mau menjawab, kalau ada yang mau mencoba menjawab, raise hand aja. Nanti bisa langsung di-unmute. Nanti bisa langsung di-unmute, langsung dijawab.
Fauzan, Muhammad Fauzan, siapa itu? Muhammad Fauzan S ya? Mengangkat tangan silahkan, langsung dijawab. Silahkan Fauzan. Oh iya, maaf saya nggak bisa on cam ya soalnya Iya, nggak agak apa-apa. gelap. Itu saham hari ini dibuka pada harga 2.150. Iya, lanjut. Kemudian sempat melemah hingga harga 2.100, lalu menguat hingga harga itu 3.000. Selanjutnya hingga pada penutupan pasar berhasil ditutup pada harga 2.600. Kesimpulannya, saham hari ini ditutup dalam kondisi harga terakhirnya 2.600. Saham hari ini ditutup dalam kondisi harga naik itu. Itu menurun. ayo. Yang yakinnya menurun apa naik? Menguat atau menurun? Yakinnya yang mana? Kesimpulannya yang mana nih? Menurun aja, Pak. Hah? Menurun. Nah, berarti siapa tadi? Fauzan ya. Berarti tadi kurang perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi saham yang pertanyaan di awal, saham hari ini dibuka pada harga 2.150 itu sudah benar, sampai hingga pada penutupan pasar berhasil ditutup pada harga 2.600. Itu sudah betul. Cuma yang salahnya adalah kesimpulan. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwasanya ketika candlestick berwarna hijau atau putih, karena ada beberapa candle atau beberapa negara itu yang hanya menggunakan hitam dan putih. Cuma negara kita menggunakan hijau dan merah. Nah, ketika candlestick-nya berwarna hijau, maka kondisi harga suatu saham sedang mengalami penguatan atau sedang mengalami bullish. Nah, berarti kalau hijau, tandanya kesimpulannya saham ditutup dalam kondisi menguat atau sedang mengalami bullish. Tadi harga-harganya sudah betul, cuma kesimpulannya tadi yang salah. Kesimpulannya harusnya menguat atau kondisinya adalah bullish. Tapi nggak apa-apa, tadi Muhammad Fauzan nanti tinggalkan nomor WhatsApp ke KSPM ya, nanti di chat di Mbak Yulita mungkin atau panitia yang lain siapa. Nanti tinggalkan nomor WA sama rekening dana investor atau rekening dana nasabah. Sudah, Fauzan? Halo, Fauzan. Kalau sudah punya akun atau rekening dari Indo Premier, nanti bisa tinggalkan nomor WhatsApp dan juga rekening dana investor atau RDN dari Indo Premier ya ke KSPM. Nanti berarti japri kakaknya aja ya? Iya, japri di japri aja ke Mbak Yulita atau siapa ini KSPM yang lain. Oh, yaudah, makasih ya Pak. Iya. Kemudian soal nomor 2, studi kasus yang kedua, di sini ada body candlestick, ada candlestick. Di situ ada 4 harga juga yang berwarna merah. Mungkin yang lain yang mau mencoba menjawab. Ya, Sucehi Nurdiawati, silakan. Silakan Sucehi. Ya, terima kasih atas waktunya. Maaf tidak bisa menghidupkan videonya. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama, saham hari ini dibuka pada harga Lanjut. 2.200. Kemudian sempat melemah hingga harga 1.800. Iya. Lalu menguat hingga 2.500. Hingga pada penutupan pasar berhasil ditutup pada harga
2.150. Kesimpulan, saham hari ini ditutup dalam kondisi melemah. Iya, betul. Mungkin cukup sekian seperti itu. Terima kasih. Ya, ya, jawabannya betul. Saham hari ini dibuka pada berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar saham hari ini dibuka pada harga 2.200, kemudian sempat melemah hingga harga 1.800, kemudian menguat harga tertingginya 2.500, kemudian ketika penutupan pasar ditutup di titik harga 2.150. Nah, kesimpulannya saham hari ini ditutup dalam kondisi terkoreksi atau bearish atau menurun. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Belum ada ya? Soal terakhir, studi kasus yang terakhir. Di sini ada kalau tadi sudah ada gambarnya, ada nilainya, kemudian langsung dijawab pertanyaannya. Nah, ini saya kasih tabel. Di sini ada harga terendah, ada harga tertinggi, ada harga penutupan, ada harga pembukaan. Nah, silahkan digambar candle-nya seperti apa. Candlestick-nya gambarnya seperti apa. Kalau semisal ada nilai harga sahamnya seperti ini. Yang ini naik, yang ini turun. Tadi Sucehi, jangan lupa tinggalkan nomor WhatsApp ke panitia, ke teman-teman KSPM yang asisten KSPM hari ini, kemudian RDN-nya juga, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Yang sudah tahu jawabannya bisa langsung raise hand, kemudian nanti saya persilahkan. Nanti untuk menggambarnya nanti kontrol bisa saya kasih ke yang akan menjawab. Nanti silahkan digambar, dioret-oret saja, dicoret-coret di apa namanya, di sini, di layarnya dicoret-coret. Misalkan gimana, misalkan gambarnya seperti ini atau seperti ini. Waktunya masih lama ya, Mbak Yurita? Masih, Pak. Masih ya? Adi Prasetyo mau menjawab. Andi Prasetyo. Ya, silahkan. Langsung digambar ini, Pak. Iya, langsung digambar sebentar. Saya kasih kontrolnya dulu. Kontrolnya, salah. Andi Prasetyo ya? Iya, Pak. Bentar. Oke. Kontrolnya sudah saya kasih ke Andi. Silahkan langsung digambar. Warnanya hati-hati ya. Di sini ada dua yang harus digambar. Ada dua candlestick yang harus digambar. Nggak usah terlalu besar gambarnya. Gambarnya gimana, Pak? Nggak bisa, Pak. Lah, kan di sini nggak bisa gimana maksudnya? Maksudnya nggak kecoret. Ini pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone, Pak. Bentar.
Di handphone ada tulisannya noted nggak? Ada menu pilihan noted nggak? Nggak ada, Pak. Tapi kontrol mouse saya bisa diambil alih nggak? Bisa diambil alih nggak? Bisa digerakin nggak? Bisa ini, Pak. Nah, itu tadi sudah ada sedikit garisan tuh. Udah ada, Pak. Coba diklik 2 kali coba. Diklik 2 kali di mana aja. Belum bisa, Pak. Gimana ya? Gini aja, share screen-nya. Oh, nggak bisa ya. Sorry. Mbak Yulita, Iya, Pak. tolong Andi dijadikan co-host atau ini Baik, Pak. dijadikan co-host dulu. Andi sudah jadi co-host ya. Coba kamu share screen, tapi share screen-nya kamu cari yang bentar. Yang apa, Pak? Share screen-nya. Sebentar. Share screen. Biasanya di ini tuh ada whiteboard. Atau mungkin Gimana? bisa digambar di kertas saja, Pak. Boleh, Oh iya, boleh. gitu. Itu Boleh, gitu aja. boleh. Di kertas. Iya, boleh. Habis itu. Ntar, Pak. Tak cari pulpen dulu. Sambil menunggu Andi Prasetyo, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.
terkait materi teknikal maupun materi yang sebelumnya, materi fundamental juga boleh disampaikan. Nagita Sari mau bertanya atau mencoba menjawab? Saya sudah selesai menggambar, Pak. Oke, silakan. Saya menggambar yang naik, Pak. Iya, dimunculkan gambarnya. Di depan kamera atau di... Ini difoto dulu, Pak. Bebas kalau mau difoto terus dikirim di room chat atau langsung dilihatkan, kameranya dibuka terus dikasih lihat, boleh. Kameranya dibuka aja ya, Pak. Ya. Seperti ini, Pak. Ini yang naik. Bentar. Tak balik kameranya dulu, Pak. Ya. Kemudian ya yang ini benar. Benar. Yang turun iya apa enggak, Pak? Yang turun ya sekalian. Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Pak, yang tadi itu soalnya nggak ada, Pak, mah belum saya screenshot. Bentar. Sudah? Bentar, Pak. Dikit lagi, Pak. Ini kalau yang menurun salah nanti Nur Pitasari boleh mencoba menjawab. Bentar. Seperti ini, Pak.
Ya, betul. Gambarnya seperti itu. Iya, Pak. Sebenarnya ya. Sebenarnya gambarnya untuk gambar sendiri itu sebenarnya sama. Kalau kita lihat itu harganya sama. Yang beda yang satu naik, yang satu turun. Bedanya apa? Bedanya adalah harga di titik pembukaan dan harga di titik penutupan. Jadi yang digambar oleh Andi tadi itu baik yang posisi naik ataupun turun itu sama. Nanti silakan Andi nanti dihubungin di chat pribadi, di chat privasi aja ke KSPM, ke Mbak Yulita atau ke teman-teman KSPM yang jadi asisten hari ini. Nanti di chat aja nomor WhatsApp sama nomor RDN-nya atau nomor RDI, nomor rekening dana investornya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin studi kasusnya mungkin cukup ya untuk sebagai game saja, sebagai selingan untuk mencoba mencari tahu apakah sebagian dari kalian sudah ada yang paham atau masih bingung terkait dengan candlestick terutama ya. Mungkin kalau dari yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh. Mumpung masih ada waktu. Kalau semisal tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa dicukupkan aja, Mbak. Atau ini belum absen kan ya? Oh, atau absennya sudah kemarin? Mirta Ulfa, apakah ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Ya, silahkan Mirta Ulfa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Izin bertanya, kan kalau misalkan kita kan punya saham, tapi tadi kan kayak turun terus malah rugi kayak gitu. Ketika kita ingin jual kan biasanya harus nunggu saham kita dijual gitu, terbeli gitu kan, Pak. Nah, itu gimana? Maksudnya kalau misalkan saham kita nggak laku, gimana? Itu. Iya, jadi sebenarnya yang namanya yang pertama tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya keputusan untuk menjual atau tetap menjual saham ataupun tetap mempertahankan itu sebenarnya keputusannya ada di investor. Tapi kalau semisal mau cut loss itu istilahnya mau menanggung rugi, itu kita juga harus punya perhitungannya. Kita beli berapa, kemudian rugi berapa itu harus perhitungan. Kenapa? Karena ketika kita membeli itu tidak sepenuhnya harganya sama dengan apa yang kita jual. Misalkan kita mengajukan harga jual di harga 200, pasti nanti harga terjualnya tidak 200, tapi ada biaya yang harus kalian tanggung seperti misalkan tax ataupun fee broker. Itu minimal dua hal itu yang harus kalian tanggung, tax dan fee broker atau biaya untuk broker. Nah, itu yang harus kalian perhitungkan juga. Apalagi kalau semisal kita menjualnya dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, untuk strategi menjual, bukan berarti ketika kita menjual itu tidak ada yang membeli, tapi diterima atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari permintaan dan penawaran. Memang apakah ada yang beli atau tidak, tapi kita bisa melihat dari harga. Kalau semisal mau cepat dijual, mau cepat terjual, ambil harga yang paling rendah. Harga terakhir misalkan yang ada di sistem adalah harga 200. Langsung dijual di harga 200. Walaupun sebenarnya antriannya ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari itu. Karena ketika harga yang muncul adalah harga 200, maka tekanan jualnya berarti memang yang paling besar adalah di angka 200.
Tekanan jual yang paling besar adalah di harga 200. Kalau kita menjual di harga di bawahnya itu bisa, tapi belum tentu akan diterima secara sistem dengan cepat. Jadi kalau saran saya jual sesuai dengan harga di sistem kalau semisal mau terjual dengan cepat. Sesuai dengan apa yang sedang ditransaksikan, harga yang sedang berlaku. Misalkan harga yang sedang berlaku adalah 200 harga jualnya. Maka transaksikan di harga 200. Itu kalau mau cepat. Tapi kalau semisal mau menghitung cut loss-nya dulu, mau menghitung saya rugi berapa, saya harus nanggung beban berapa, nanti itu bisa dihitung dulu. Belum lagi nanti kita harus memikirkan kita modal pertama kali untuk membeli saham itu berapa harganya, dikalikan dengan jumlah yang kita punya. Itu yang pertama kalau mau menjual. Tapi kalau semisal mau tetap dengan kepemilikan saham tersebut, tapi nilainya nggak mau terus turun, coba diakumulasi. Karena ketika kita mengakumulasi saham yang sedang turun, itu average price-nya pasti akan ikut bergerak mendekati harga yang paling rendah. Biasanya seperti itu. Sebenarnya saya ada contoh. Ini sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Mungkin bisa dilihat ini adalah salah satu portofolio. Nah, di sini bisa kalian lihat portofolio yang berwarna merah. Di sini ada Era Jaya, ada El Nusa, ada Wika Beton, ada Total Bangun Persada, ada Wika Gedung, dan Waskita Beton Precast. Nah, di sini kan nilainya sedang turun semua harganya. Harganya sedang mengalami bearish. Nah, ini kalau saya menambah untuk menjual, maka average price atau harga rata-rata dari saham yang kita miliki itu akan menurun, average price-nya. Average price-nya akan menurun. Nah, di sini nantinya akan apa ya? Akan meminimalisir kerugian. Sebenarnya kalau dibilang meminimalisir enggak juga, karena pasti ketika kita membeli di harga yang lebih rendah, kemudian average price-nya menurun, pasti nanti ini juga besar, kerugian secara nominalnya ataupun secara presentasinya juga lebih besar, karena lebih besarnya bukan karena selisih harga sekarang, harga pasar dengan harga rata-rata ya, tapi karena jumlah kepemilikan saham perusahaan kita juga semakin bertambah, otomatis dia akan menambah range atau menambah jumlah kerugian atau persentase kerugian yang harus ditanggung, capital loss yang harus ditanggung. Walaupun sebenarnya secara price mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin jarak kesenjangan dari average price dengan harga pasarnya tidak sejauh sebelumnya, seperti itu. Itu kalau kita memutuskan untuk menahan ya, untuk mengkeep tetap kepemilikan di suatu saham. Semoga bisa dimengerti ya untuk Mirta terkait dengan pertanyaannya tadi. Kalau semisal ada yang masih bingung, boleh nanti langsung disanggah saja, nggak apa-apa. Semisal ada yang masih dibingungkan. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke.
sembari menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, bagi peserta silakan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link yang akan kami bagikan sebentar lagi. Untuk Andi Prasetyo, nomor WhatsApp sama nomor RDN-nya silahkan dikirim langsung ke saya via direct message atau ke asisten ya. Baik, Mbak. Siap. Apakah ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan, Pak. Iya, boleh kalau memang sudah tidak ada lagi. Aprilia Fatimatus, apakah ada yang mau ditanyakan atau bagaimana sebelum saya cukupkan? Aprilia, silakan. Tidak sengaja kepencet ternyata, Pak. Oh, oke. Baik, langsung saja saya cukupkan ya. Sudah sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak M. Kozin Ahyar MEK yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live terlebih dahulu ya. Saya live Zoom duluan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.